kami mengeluarkan statement resmi dari kantor Raidin Anom dan Partners. Anggap saja kita sebagai advokat, advocatus diaboli atau devil's advocate, memberikan pandangan hukum pembelaan terhadap Novi. Itu dulu posisi kami. Jadi pandangan hukum yang akan kami berikan adalah resmi dari kantor, atas nama kantor tim hukum gitu. Iya, memang akhir-akhir ini persoalan antara Novi dengan Agus yang berkaitan dengan donasi ini ya, bahkan mencapai puncaknya ketika keterlibatan Menteri Sosial gitu ya. Kita dari kantor memang sedikit agak kecewa melihat narasi hukum yang kita anggap banyak menyesatkan. Mayoritas para lawyer, sarjana hukum yang memberikan pandangannya sangat tidak mengedukasi. Alasannya apa? Pertama, kita lihat konstruksi pertama sekali bahwa keluarga Agus datang menghadap Novi, Mbak Novi gitu ya, untuk dalam hal dan seterusnya bantuan lah gitu ya. Seharusnya yang kita pahami, apa hubungan yang kita harus cari tahu secara mendasar, apa hubungan hukum antara Agus dengan Mbak Novi, antara Agus dengan yayasan. Keluarga Agus meminta tolong kepada Mbak Novi karena yayasannya ya banyak membantu masyarakat secara sosial yang mengalami kesusahan. Ya. Jadi murni keluarga Agus ini meminta tolong kepada pengurus yayasan. Itu yang pertama. Jadi hubungan hukumnya bukan kepada Mbak Novi, tapi harus dijelaskan dulu hubungan Agus dengan yayasan. Sebagai apa dia? Sebagai karyawan tertulis apa tidak? Yang kedua, yayasan ini berdiri berdasarkan pengaturan tertinggi konstitusi kita atau undang-undang dasar negara kita, berserikat berkumpul. Ya. Maka dibuatlah ADART. Oke. Dibuat ADART yayasan, ini kan dahulu lahir. Baru diajukan ke catatan negara, Kemenkumham namanya. Ya. Jadi aturan ADART ini dalam undang-undang yayasan lebih mendasar. Ini setara dengan turunan dari konstitusi. Makanya di dalam undang-undang yayasan diberikan kekhususan untuk ADART yang mengatur tentang yayasan. Oke? Kementerian bagaimana? Kementerian ini hanya pengaturan teknis, penyelenggaraan. Jadi dia tidak bisa mengintervensi yayasan. Saya mau kaitkan dengan narasi saya yang pertama, bahwa Agus tidak memiliki hubungan hukum dengan Novi, akan tetapi kita mempertanyakan hubungan Agus dengan yayasan. Ada nggak tercatat? Pengelolaan yayasan, harta yayasan mutlak 100% dalam yayasan itu sendiri. Agus ini hanya penerima manfaat. Jadi jangan lari dari sana. Bagaimana uang donasi yang diberikan kepada yayasan melalui pengurusnya Mbak Novi diberikan kepada Agus. Lalu Mbak Novi menyarankan kepada donatur masyarakat untuk mentransfer secara langsung kepada penerima manfaat itu. Namun ketika cacat dalam penggunaan atau cacat manfaat dia, pemborosan, maka pengurus yayasan memiliki kekuasaan lagi-lagi berdasarkan ADART-nya yang diakui oleh negara, memiliki kekuatan, memiliki legal standing yang jelas, dasar hukum yang kuat untuk menarik kembali melalui siapa?
melalui pengurus yayasan, yaitu Mbak Novi. Nah, yang berikutnya ada pengacara dari pihak Agus. Ada pengacara dari pihak Agus. Pertanyaan kita, apakah seperti tadi ya, apakah Agus memiliki hubungan dengan yayasan? Ada catatannya enggak? Ada catatannya, ada kerjasamanya enggak orang ini? Jadi Agus ini tidak lebih baik dari karyawan kontrak kalau dalam konsep badan hukum perusahaan. Dia pekerja harian. Bahkan kalau dia melakukan satu perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan badan hukum itu, keluarkan tanpa syarat. Pecat tanpa syarat. Ketika Agus cacat dalam penggunaan uang itu, maka yayasan memiliki hak mutlak untuk menarik kembali melalui, saya ulang lagi, melalui pengurusnya Mbak Novi. Ini yang tidak pernah dibahas oleh sarjana hukum. Ya. Lalu ada asas hukum ya, yang mungkin tidak pernah masuk ke Indonesia ini mengatakan begini. Causa cessante cessare debet effectus. Ketika penyebab itu hilang, maka akibat wajib dihilangkan. Kalau ada pengacara yang menganggap uang itu mutlak uang Agus karena masuk ke rekeningnya, ya, ini kan dia, Agus ini kan akibat saja. Kalau kita rujuk dari awal, penyebab awalnya keluarga Agus meminta, itu penyebabnya. Jadi enggak, itu saling terikat dia. Terikatnya seperti apa? Yayasan mutlak mengikat Agus. Pengaturan pemanfaatan itu, seluruh hartanya, ya, ini pengaturannya. Ini yang agak lucu ya. Kalau kita begini, Pak, sekarang banyak saya dengar ya, lawyer ingin menggugat Novi. Bisa nggak negara ini melakukan gugatan hukum kalau tidak memiliki hubungan hukum? Saya sudah catatkan, ada beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung. Contohnya saya bacakan ya. Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 2132 K/PDT/2007. Secara singkat mengatakan begini. Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan secara langsung. Ya, atau memiliki hubungan hukum dengan pihak tergugat. Jadi kalau Agus mau menggugat, pengacaranya mau menggugat, ya, apa hubungannya secara langsung? Ada nggak keterangannya itu? Nggak ada. Hubungan hukum Agus dengan Mbak Novi nggak ada. Hubungan Agus dengan yayasan nggak ada. Mereka hanya minta tolong dibantu. Yayasan itu sebagai apa? Pencari dana, penyalur. Mereka yang mencari, mereka yang menyalurkan. Negara memantau. Jadi menteri juga, saya mau kasih tahu Pak Menteri, untuk tidak ikut campur atas harta kekayaan. Untuk tidak melakukan intervensi atas harta kekayaan yayasan. Karena apa? Berserikat berkumpul itu perintah konstitusi. Menteri itu hanya melayani sifatnya. Melihat apakah ada yang menyalahi aturan. Kan begitu ya. Mungkin itu dulu dari saya, Mbak. Ya, negatif positif itu selalu berimbang saja. Nggak bisa positif 100%. Ya, Bapak Alun ya, atau Bapak Haji itu ya, ikut serta. Pak Yusuf Hamka ikut serta. Mungkin dianggap baik. Ya, dianggap baik mungkin. Tapi bagi kami nggak ada baiknya. Kalau meminta pertolongan menteri, Bapak Alun mungkin meminta menteri untuk melakukan tugasnya melayani yayasan itu agar tidak ada yang mengambil harta kekayaannya. Agar penyalurannya itu benar. Sebab apa? Novi sebagai pengurus yayasan
atau sebagai ketua yayasan, dia tidak bertanggung jawab kepada donatur. Dia hanya bertanggung jawab kepada ADART-nya. ADART yayasan. Ketika dia bertanggung jawab kepada ADART, maka otomatis dia akan bertanggung jawab kepada donatur, masyarakat-masyarakat yang mengirim dana secara sukarela itu. Itu menurut saya. Menurut hukum juga begitu. Ya. Itu konstruksi yang kami jelaskan tadi. Kami menggunakan doktrin hukum, kami menggunakan dasar konstitusinya kita, kami menggunakan juga konsep yang ada pengaturan dalam undang-undang yayasan. Di undang-undang yayasan juga bahwa izin mengumpulkan dana itu harus ada bla bla blanya. Prosedurnya, teknikalitasnya. Tapi di dalam undang-undang yang sama, negara ini melalui undang-undang yayasan juga tidak melarang ya satu perkumpulan serikat itu mengumpulkan itu tanpa ada izin yang lengkap, perizinan. Ini kan berkaitan dengan sosiologis kita ya. Kalau serta-merta harus menggunakan izin seperti yang disebutkan oleh peraturan Kemensos itu, maka dibubarkan aja hukum adat. Karena banyak adat istiadat, perkumpulan adat istiadat itu yang tidak menggunakan dasar legalitas, catatan negara gitu loh. Jadi kan negara itu hanya mencatat, pemerintah itu hanya mencatat agar tidak salah dalam penggunaan dana-dana dari yayasan yang dikumpulkan tadi. Penyalurannya benar gitu. Nah, Agus ini kan sudah cacat penggunaan, Pak. Memang begini ya. Kalau kita berbicara tentang cakap hukum, ya, cakep dalam membuat kesepakatan, tentunya masih diperdebatkan. Orang buta tidak serta-merta dia tidak cakap hukum. Harus ada putusan. Tapi perlu juga dipahami, Agus buta bukan bawaan lahir. Bukan lama tapi baru. Ya. Ini disebut gangguan kejiwaan sementara. Ada kejiwaan, ada sakit jiwa Agus secara sementara akibat dari buta itu. Makanya dia teriak, menangis. Dia juga mengatakan, masyarakat tidak tahu perasaan saya. Itu kejiwaannya. Jadi traumatik seperti itu ya? Iya, kalau dimintakan keterangan dokter, pasti ini mengalami kejiwaan sementara. Tahun 1000 satu-satunya jurisprudensi tentang kondisi seperti Agus ini, tahun 1936. Dikala itu di Hindia Belanda ya, belum Indonesia, Hindia Belanda. Ada orang yang mengalami seperti Agus dan dinyatakan hakim tidak cakap hukum. Ya. Ini dia boros. Boros itu bagian dari tidak cakap hukum. Jadi kalau ini kita uji, mungkin legal standing dari lawyernya juga harus dipertanyakan. Ketika legal standingnya gak jelas, ya apalagi tadi saya sebutkan hubungan hukum Agus dengan yayasan tidak ada. Baca lagi undang-undang yayasan. Mereka pencari, penyalur. Mau kemana pun dia salurkan. Iya kan? Lisan, ucapan lisan ada dalam konsep hukum kita, ada asasnya. San prajudice. Keterangan itu tidak bisa serta-merta menjadi bukti hukum. Begitu loh. Ya memang peruntukan untuk Agus. Tapi itu pernyataan Novi sebagai pengurus. Apakah pernyataan undang-undang ADART-nya seperti itu? Enggak begitu kan. Kita harus kembali ke dasar pokoknya. ADART. Itu yang menjadi mutlak. Hak pengurus. Pengurus itu bertanggung jawab terhadap penyaluran. Bukan berdasarkan ucapannya. Undang-undang yayasan ada di ADART-nya itu 100%. Ini yang dilupakan oleh para lawyer. Ya, jadi nggak serta-merta seperti itu. Pernyataan Novi peruntukan untuk Agus, kata dia. Tapi bukan kata ADART begitu. Bukan kata undang-undang. Seperti itu, Mbak. Kenapa begini, Mbak ya?
ADART itu dulu lebih dahulu dibentuk daripada izin yayasan. Kan izin itu hanya catatan, tadi saya sudah sampaikan. Jadi bukan pernyataan Novi yang menjadi rujukan utama. Tapi pernyataan ADART, pernyataan undang-undang yayasan yang memberikan kewenangan khusus di dalam ADART-nya. Itu yang harus menjadi rujukan, bukan Novi. Karena makanya konsep dasarnya, hubungan hukum Agus dengan Novi, sebagai apa Novi? Hubungan hukum Agus dengan yayasan. Tadi di awal saya sampaikan, keluarga Agus meminta Novi sebagai pengurus yayasan. Karena yayasan sering bergerak untuk membantu secara sosial kan itu. Jadi pokok pucuknya itu ada di yayasan. Di pengaturan ADART-nya itu yang konkret, bukan di Mbak Novi. Itu Mbak. Lagi-lagi kami dari Raden Anaum dan Partners mempertanyakan apa hubungan Novi dengan donatur? Terikatkah itu? Rasa tanggung jawab yang Novi Kepada donatur atau kepada ADART? donatur. No, kepada ADART. Karena ini perintah ADART yang diakomodir oleh negara. Undang-undang maksud saya. Undang-undang yayasan sendiri. Ya. Ketika Mbak Novi bertanggung jawab berdasarkan ADART, maka otomatis tanggung jawab itu akan melekat sifatnya kepada masyarakat yang mendonasikan secara sukarela. Gitu ya. Lalu Menteri Kemensos memanggil gitu tadi ya, para lawyer donatur gitu ya. Itu kan donatur nggak terikat Mbak, nggak terikat secara hukum. Bagaimana kita menjelaskan, bukankah ada banyak loh putusan Mahkamah Agung nomor 469 tahun garing PDT garing 2013 ya, menekankan bahwa penggugat harus membuktikan adanya hubungan hukum yang sah antara dirinya dengan tergugat untuk melanjutkan gugatan. Jadi kalau kita merujuk kepada ini ya, satu, ada lawyer yang menggugat menjadi pengacara donatur yang nggak terikat tadi, yang nggak memiliki hubungan yang sah. Ya. Oke, lalu melakukan gugatan. Saya nggak bingung apa dasar hukum gugatan itu. Pasti rujukan pasalnya, perdatanya 16666, 1681. Ini perkara hibah yang terikat. Ini bukan donatur yang memiliki tanda tangan. Bukan donatur yang memiliki satu ikatan perjanjian. Kemensos, saya sarankan kepada Kemensos ya untuk tidak lagi ikut campur. Sebab apa? Kemensos hanya ikut campur untuk memastikan bahwa yayasan tidak boleh diintervensi. Suka pengurusnya dong. Itu kan kata ADART-nya. Itu kan kata undang-undang, negara ini negara hukum. Undang-undang dasar mengatakan negara ini negara hukum. Undang-undang mengatakan ADART, undang-undang yayasan mengatakan ADART itu diakomodir apapun isinya oleh undang-undang yayasan. Jadi ngapain kementerian? Di Papua sana banyak orang yang melarat. Lebih susah dari Agus, banyak orang miskin. Kemiskinan negara ini luar biasa kok ekstrimnya. Kelaparan negara ini banyak. Kenapa kementerian hanya ngurus ini? Karena viral. Cobalah Pak Menteri, Kementerian Kemensos untuk lebih. Jangan karena tekanan publik. Ini buruk. Saran saya begitu, saran kami seperti itu. Ini Kemensos hanya wajib memastikan uang donasi tidak disalahi, tidak disalahgunakan. Dan tidak ada yang mengintervensi penggunaan uang itu. Itu harta mereka. Itu dasarnya Mbak. Agar tidak berkelanjutan, Mbak Novi tidak usah tanggapi lawyer-lawyer yang tidak memahami hukum secara jelas. Loh, Agus tidak memiliki hubungan hukum dengan yayasan kok. Ada catatannya nggak itu? Lalu yang mau saya katakan, Agus itu berdasarkan konsep hukum yang mengatur tentang yayasan.
melalui ADART-nya tadi, maka pengurus yayasan hanya menganggap Agus ini sebagai karyawan lepas aja. Kamu saya bantu untuk mendapatkan sesuatu manfaat, ya, karena kamu minta tolong. Tapi kamu kalau menyalahi aturan kami, maka kami keluarkan aja. Kan harus tunduk dan taat kepada aturan-aturan itu kan. Ada ART yang ada diaturnya dan diakomodir oleh undang-undang yayasan. Gitu Mbak. Jadi Mbak Novi nggak usah hiraukan. Tak punya hubungan hukum antara Agus dengan yayasan. Cek kalau ada ya hubungannya. Jadi bukan Mbak Novi secara pribadi. Mbak Novi itu hanya pengurus yang tunduk dan taat kepada undang-undang yayasan, yang tunduk kepada ADART yayasan. Itu dulu pertama. ADART yayasan. Itu konsep dasarnya. Jadi kalau ingin selesai, ya, yayasan harus tegas, pengurus yayasan harus tegas, mau memberikan manfaat kepada orang yang mau tunduk kepadanya atau enggak. Selesai. Itu aja Mbak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.